البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita sampai berapa ini? 229 ayat. Al-babur rabi' wasitun babu ghuslil mani wa farqih. Bab yang ke-64, bab mencuci mani dan menggosoknya, menggosok atau menggaruk dengan kuku farq. Wa ghusli ma yusibu minal mar'ah, dan mencuci sesuatu yang terkena air yang keluar dari wanita, dari kemaluan wanita itu. Jadi yang dibahas oleh Imam Bukhari di sini adalah yang beliau inginkan, apa hukum mencuci sesuatu, mungkin kulit kita atau baju kita terkena air mani atau air yang keluar dari kemaluan wanita. Al-hadis utasi wal ishrun ba'dal mi'atain. Hadis yang ke-229. Haddatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Amr bin Maimun al-Jazari an Sulaiman bin Yasar an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aghsilul janabata min thawbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dahulu kala sering mencuci janabah dari pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayakhruju ila shalah. Setelah itu beliau keluar menuju ke salat, yaitu pergi ke masjid. Wa inna buqa'al ma'i fi saubih, dalam keadaan baunya bau haliyah. Sesungguhnya noda air itu ada di baju beliau, masih ada noda air. Tayyib, ini Bukhari Muslim. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari Abdan. Abdan beliau Abu Abdurrahman Abdullah bin Utsman bin Jabalah al-Marwazi, siqatun imam. Beliau Abu Abdurrahman Abdullah. Qala akhbarana Abdullah. Beliau adalah Abu Abdurrahman juga, Abdullah ibnul Mubarak al-Marwazi, Amirul Mukminin fil hadis, Syekhul Islam, faqih, dan seterusnya. Gelaran beliau banyak ya, Imam Ibnul Mubarak. Qal akhbarana Amr ibn Maimun al-Jazari, beliau juga Abu Abdurrahman. Jadi menghafal kunyahnya kali ini agak mudah. Abu Abdurrahman, Abu Abdurrahman, Abu Abdurrahman. Amr bin Maimun al-Jazari al-Kufi. Dan beliau adalah siqah. Beliau wafatnya di Kufah. Al-Jazari karena nisbatnya pada Al-Jazirah, yaitu tempat di dekat Sungai Efrat itu. An Sulaiman bin Yasar, beliau juga Abu Abdurrahman, Sulaiman bin Yasar al-Madani, maula Ummi Salamah. An Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Abdillah. Ini lain, Ummu Abdillah yang tadi. Ummi Salamah istri Rasulullah kan? Iya betul. Sulaiman bin Yasar ini adalah apa, tabi'in. Iya. Ini maula, maksudnya. Ya dia dulu hamba sahaya Ummu Salamah, kemudian membeli dirinya sendiri sampai merdeka. Merdekanya banyak. Iya. Nah, beliau dikatakan apa, termasuk fuqaha Madinah. Enggak. Tak tahu ya. Alam Sulaiman bin Yasar dikatakan di kalangan tabi'in, beliau bagaikan Yusufnya hadhil ummah. Jadi tak tahu. Bagaikan Nabi Yusuf, tapi di kalangan tabi'in. Baik. Dan ada keunikan juga, yaitu Amr bin Maimun. Tadi ana mengatakan kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Beliau punya kunyah kedua, yaitu Abu Abdillah. Sulaiman bin Yasar, ana tadi mengatakan beliau Abu Abdurrahman. Beliau punya kunyah kedua, yaitu Abu Abdillah. Aisyah Ummu Abdillah. Jadi memang kali ini kunyahnya agak mudah dihafalkan, agak macam kesamaan. Ada banyak kesamaan. Qalat kuntu aghsilul janabata min saubin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dahulu kala sering mencuci janabah. Disebutkan oleh Al-Karmani rahimahullah
pola seperti ini kuntu aghsilu, karena dengan fi'il mudhari menunjukkan ini sering terjadi. Apa yang sering terjadi? Yaitu mencuci janabah. Ada pertanyaan, kata Al-Karmani, janabah kan makna yaitu masdar. Karena apa? Sebenarnya yang dicuci bukan janabahnya, tapi air mani yang menempel di pakaian. Baik. Maka kata beliau, ini boleh jadi ini adalah mudhaf ilaih, yang mana mudhafnya dihapus, takdirnya apa? Asar. Kuntu aghsilu asarul janabah. Saya dahulu kala sering mencuci gimana ini, kacau. Iya, gimana marah-marah mencuci jadi mencaci. Sering mencuci sisa dari janabahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, min saubin Nabi, yang ada yang berasal dari pakaian Nabi, yaitu yang menempel di pakaian Nabi. Mencuci yaitu menghilangkannya dari pakaian Nabi. Kenapa? Marwah Nabi. Iya, kataan ini macam marwah. Marwah. Marwah maksudnya detail semua diceritakan. Iya. Demi apa? Demi fikih, biar orang tahu bagaimana contoh kehidupan Nabi. Fayakhruju ila shalah, kemudian beliau keluar menuju ke salat. Wa inna buta alma, dalam keadaan sungguh sisa dari air. Buta, kata para lughawiyun, disebutkan oleh Al-Karmani, yaitu ikhtilaful launain, perbedaan warna. Mungkin apa, pakaiannya warna putih, tapi ini masih ada sisa cucian, warnanya mungkin agak coklat sedikit misalkan. Atau pakaiannya mungkin warnanya merah tua, sisa cuciannya tadi jadi apa, kehitam-hitaman misalkan, itu dikatakan buta. Jadi dalam keadaan masih nampak asarnya, kata fuqaha yang lain, pensarah yang lainnya, itu masih ada jejak dari pencucian, menunjukkan memang pakaian Nabi sedikit, sehingga yang kena itu segera dicuci, kemudian mungkin apa, ditunggu kering sebentar lagi, setelah itu dipakai, langsung dipakai untuk sholat. Disebutkan di sini, kata Al-Karmani, ini menunjukkan yaitu wajibnya mencuci pakaian yang mengalami seperti itu. Cuma masalahnya, apakah ini menunjukkan air mani itu najis? Air mani laki-laki itu najis? Kata beliau, hadis ini tidak menunjukkan itu. Sejak dulu memang khilaf, air mani najis atau tidak air mani laki-laki. Adapun air mani perempuan, hampir semuanya mengatakan najis. Karena apa? Air mani perempuan ini tidak bersendirian, dia sering bercampur dengan rutubah, dengan cecair yang lain. Sementara cecair wanita yang lain memang apa? Cecair yang lain memang najis. Nah, makanya sementara kalau habis dari berjima, hubungan suami istri, jelas apa? Air mani itu bercampur. Sehingga walaupun misalkan kita merojihkan bahwasanya air mani laki-laki itu suci, maka dia menjadi ternajisi tatkala bercampur dengan rutubatun nisa, cecair wanita, sehingga ya yang menempel di pakaian memang wajib dicuci. Tapi minimalnya kalau air mani laki-laki itu tidak najis, dan memang yang rajih dalil-dalil menunjukkan itu. Tapi ini khilaf, misalkan sama saja kita katakan dia itu najis atau tidak najis, hadis ini menunjukkan wajibnya menjaga kebersihan pakaian, walaupun tidak sampai najis, tapi ini mau dipakai untuk sholat. Maka jangan dibiarkan air mani itu menempel di pakaian lalu langsung sholat, tetap diusahakan dicuci agar bersih, walaupun kita tidak mengatakan dia najis, karena jelas tetap air mani itu baunya kuat. Tidak layak untuk kita masuk ke masjid dengan bau yang tidak disukai. Setelah itu dikatakan di sini fayakhruju ila shalah. Setelah itu beliau keluar menuju ke sholat. Sekarang iskalnya adalah hadis ini hanya bicara masalah pencucian. Lalu bagaimana Imam Bukhari memasukkan hadis ini ke dalam bab yaitu al-farq. Farq yaitu apa? Menggosok atau mengopek memakai
memakai kuku, mengerik, mengorek. Sementara hadisnya hanya bicara masalah pencucian. Maka dari mana beliau mengatakan farq? Di dalam tajuknya itu, judulnya itu ada farq. Kata Al-Karmani, boleh jadi ini adalah yaitu dilihat dari konsekuensi. Tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan ini dilihat dari hadis yang lain. Biasa Imam Bukhari di dalam sahihnya itu berkali-kali membuat teka-teki. Dohir dari sanad ini, matanya seperti ini. Namun kalau sanad-sanadnya kita kumpulkan akan ketahuan sebenarnya di sanad yang lain ada tambahan lafaz. Sehingga ketahuan memang Aisyah bukan hanya mencuci, namun juga berusaha untuk mengerik, untuk apa? Menghilangkan mani tadi dengan kukunya, diusahakan. Baik. Adakah ini satu wajib atau sunnah? Kalau sekedar hadis seperti ini sih, fi'il itu asal dari fi'il adalah istihbab semata, istihbab. Tetapi apa? Kewajibannya itu dilihat dari dalil yang lain berarti. Berarti apa? Memang pembahasannya akan jadi panjang tentang masalah air mani itu najis atau tidak najis. Tapi insya Allah kita akhirkan pada posisi yang tepat tatkala memang betul-betul membahas itu. Walaupun yang rajih memang dia tidak najis untuk yang air mani laki-laki karena dia tidak bercampur dengan yang rutubat-rutubat. Sementara wanita memang cecairnya banyak. Dan ini adalah hikmah dari Allah karena nanti wanita memang tugasnya adalah untuk membuat tempat apa? Penciptaan janin. Memang perlu cecair banyak sekali. Sehingga apa? Memang jadi najis dan sebagainya. Dan kata Al-Hafidz, kata Al-Karmani, boleh jadi juga ini dicuci karena tetap dia itu keluar yang namanya air mani, dia keluar dari mana? Dari kemaluan, dan kemaluan ini adalah najis. Sementara telah terbentuk ijma bahwasanya sesuatu yang keluar dari salah satu dari dua lubang najis itu adalah najis dan membatalkan wudhu. Tetapi ini dibantah oleh para ulama tentang masalah mani. Karena apa? Jelas karena salurannya walaupun ujung mulutnya itu sama, yaitu apa? Kemaluan laki-laki itu yang depan itu zakar, tetapi apabila kencing memang apa? Saluran najis itu terbuka. Namun apabila air mani yang hendak keluar, saluran najis tertutup dan saluran yang lain yang terbuka. Makanya yang rajih memang air mani itu dia suci dalam artian tidak najis. Dan kata para fuqaha, ini sesuai dengan hikmah bahwasanya manusia adalah makhluk yang mulia. Bagaimana makhluk yang mulia itu tercipta dari sesuatu yang najis? Ini tidak layak sama sekali. Tapi bagaimana dia tercipta di wanita? Bukan karena masalah maninya, tetapi yang najis adalah apa? Cecair-cecair yang lain, cairan-cairan yang lain. Memang pembahasannya panjang. Ibnul Qayyim membuat pembahasan panjang sekali, perdebatan antara pendapat pertama dan kedua tentang masalah ini. Hanya saja kalau kita kumpulkan dalil-dalilnya seperti yang di Bulughul Maram, Nabi sholat masih ada jejak-jejak mani setelah dicuci masih ada, mungkin karena tebal atau apa, menunjukkan dia tidak najis. Cuma ya memang tetap kotor kan, mani kotor. Maka diwajibkan dicuci bukan karena najis, tapi karena memang kita wajib masuk ke masjid dalam keadaan masjid itu dijaga kebersihan, bukan sekedar dari najis, tapi bahkan dari dedaunan, dari rambut-rambut, dari potongan kuku, walaupun itu adalah suci bendanya. Baik. Memang khilafnya panjang masalah mani itu najis atau tidak najis. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.